Ya silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, kita sebentar lagi akan merayakan pesta demokrasi untuk negara ini ya. Tanggal berapa ya? Pemilu. Waduh 14 Februari. Ya, 14 Februari. Tidak lama itu saudara, bentar lagi ya. Tolong tampilkan slide saya. Kita akan bicara Indonesia Presiden Election 2024. Waduh ini ya. Ada siapa itu? Wah, 100. Kamu milih yang mana? Ya, saudara, saya tampilkan 3 calon ini. Tapi saya tidak bicara tentang politiknya ya, enggak. Ya. Saya ngajak saudara, ayo kita ikut bertanggung jawab, punya responsibility di dalam perkara ini. Memilih itu adalah tanggung jawab iman orang percaya. Ya, enggak bisa kita enggak peduli. Orang gereja, orang Kristen harus peduli. Karena masa depan negara ini juga kalau saudara enggak ikut milih, Anda lepas tangan ya. Tapi kalau engkau milih, maka engkau mengharapkan sesuatu yang baik terjadi atas negeri ini. Ya. Amin ya. Amin. Di mana ada amin? Ya. Oke, next slide. Kita lihat slide ketiga. Ada mandat dan campur tangan Tuhan di dalam pemilu, di dalam election day. Saudara perhatikan itu Roma 13 ayat 1. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau ada pemerintahan di bumi ini, tidak ada satupun yang Tuhan tidak terlibat di situ. Ya, ada mandat dan campur tangan Tuhan. Dan itu juga diberikan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, ada mandat loh ini. Ya, makanya ayo peduli gitu. Jangan ya oleh ijo nyoblos gak nyoblos juga apa-apa. Tidak bisa. Tolong balik slide saya lagi ya. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada, maksudnya di bumi ini ya, itu ditetapkan oleh Allah. Ya. Tapi Allah merindukan saudara ikut campur, ikut bertanggung jawab. Ya. Jangan masa bodoh, kalau kita cinta negeri ini maka kita harus mikirkan. Ya. Minta sesuatu supaya pilihanku ini tepat. Gitu loh. Ya. Next slide. Nah, ini Alkitab sudah ngasih tuntunan. Ya. Syarat-syarat pemimpin yang baik. Keluaran 18 ayat 21 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 3 ya. Pemimpin yang baik, satu orangnya cakap. Cakap itu apa Bu? Pak? Duduk cakep, ganteng, ayu kayaknya. Cakap dalam bekerja. Ya. Kerjanya apik gitu loh ya. 2, takut akan Tuhan. Nah ini penting. Takut akan Tuhan itu berarti menghormati Tuhannya. Diiling-iling ya, kalimat yang takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan, oh syarat ya, syarat. 3, punya integritas, dapat dipercayai. Antara mulut dan hati sama. Ya, ada keadilan di dalam dirinya, itu orang yang dapat dipercayai. Orang dapat dipercayai tidak gampang. Tapi seorang pemimpin harus bisa dipercayai. Ya, yang keempat, ditulis di situ, tidak suka suap, benci penyuapan. Nah ini ya, cari pejabat benci suap itu rada angel, susah ya. Tapi ada ya, ada, banyak. Akhirnya dia ambil sing suap. Ya. 4, penuh roh dan hikmat, artinya orang yang hidupnya di dalam tuntunan Allah. Gitu.
Ya, ini nggak gampang, tapi ini syarat Alkitabiah. Ya. Kalau syarat-syarat umum kan, ya dicek dong track recordnya gitu. Gimana dong selama ini, ada ras enggak dia gitu. Ada memanfaatkan agama enggak gitu. Ya, ini suruh cek. Nah, untuk orang yang ngerti nggak apa-apa. Punya pengetahuan tajam jeli nggak apa-apa. Berarti dia punya ukuran-ukuran yang duniawi ya. Tetapi ukuran firman Tuhan sudah dinyatakan tadi. Saya ngomong kalau Anda enggak punya pengetahuan, nah gimana? Ya, kalau yang muda-muda gini mungkin buka YouTube, pengetahuannya banyak, ini viral ini cepat. Kalau yang umur 60 lebih itu, ya ada yang 60 lebih sini. Ada. Nah, ibu yang rambut putih itu berapa Bu? Yang mantuk ini Bu. Ya. Berapa Bu umurnya? Ayo 81. Buka YouTube enggak? Nah. Coba nanti tanya, Bu sampean buka YouTube. YouTube ki rasanya pedas apa enggak ini. Nah, yang maksud saya, kan masyarakat itu banyak ya. Nah, yang umurnya lansia ke atas, sorry saya tanya, ingat lansia. Kalau sore banyak lansia enggak? Ibadah sore. Banyak. Banyak ya? Ya aku takut lansia ya wes. Ya. Nah ini loh, kalau yang lansia yang enggak berpengetahuan, alah milih sopo Pak, gak ngerti aku. Ya kalau anak muda itu, langsung Prabowo, Ganjar, Anies tahu. Ya. Kalau ibu yang umur 85 tadi tahu yang mana Ganjar? Bu? Sing di Anies? Kan enggak tahu toh, enggak tahu akhirnya gini, ya wis melu sing nom ae wis. Nyoblos apa gitu ya. Nah, ini ya. Rambutnya putih, ya, podo gitu ya. Ya, kita sekarang belajar. Sama-sama enggak tahu tapi ingin enggak keliru gitu loh ya. Ayo kita belajar next slide 1 Raja-Raja 3 ayat 7 dan 9. 7 sampai 9. Ini bicara Salomo, masih muda Salomo. Ya. Masih muda dan Anda tahu kelemahan anak kecil. Kalau masih muda saya membayangkan Salomo pada waktu ngomong ini seperti anak kecil. Anak kecil itu orang dua hikmat. Ada umur 2 tahun, 3 tahun itu enggak ada hikmat itu. Pokoknya hati seneng ya, bisa mikir kesukaannya apa, hatinya seneng, ya itu anak itu. Tapi suruh hikmat dong enggak ada. Dia belum punya itu. Nah rupanya Salomo yang masih muda ini menempatkan diri seperti anak-anak. Ya. Dia ngomong begini, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini jadi raja, gantikan Daud, ayahku ganti Daud. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum pengalaman, ya muda dan belum pengalaman. Next, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, ya, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Waduh, aku si nom kawan mimpin saya ini gede ini rek. Next, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Aku ora sanggup Tuhan, kira-kira gitu loh. Aku cik nom, aku gak ngerti aku. Di dalam ketidaktahuan dan tidak mengertinya Salomo, dia minta sama Tuhan. Aku minta ya Tuhan ya, supaya aku iki paham, hatiku paham menimbang perkara, paham menghakimi umatmu, mana perkara yang benar, mana yang jahat, imbang. Itu namanya tolong ya Tuhan, kayak ono hikmat aku, hikmatmu gitu loh. Soalnya ndak ono hikmat Tuhan, aku tak mampu. Bodoh, blank,
gak ngerti masih. Ya. Nah ketidakngertian ini sama dengan Anda Bapak Ibu mungkin ya yang gak ngerti. Wes urusan politik isopo gak ngerti wes. Milih siapa gak ngerti. Ini kita perlu minta hikmat. Ya. Masalahnya banyak orang itu ndak minta hikmat masalahnya. Apa? Ngetut no yang lain wis. Melo senaya. Enggak, kalau Tuhan justru diharapkan engkau minta hikmat aku. Masa diminta begitu Pak? Iya, next coba lihat. Ini di perjanjian baru ya, Yakobus. Tuh lihat. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Gak ngerti aku, gak mudeng wis. Belas. Hendaklah ia minta kepada Allah. Loh disuruh minta. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kau minta hikmat dikasih. Nanti kau baca ayat selanjutnya ya. Nek wis dikei ojo bimbang. Jangan ragu. Orang yang bimbang seperti, ingat, ia di tengah gelombang laut terombang-ambing. Jadi kerinduan Tuhan hari ini yang tidak punya pengetahuan, sopo sih yang dipilih gak ngerti. Minta hikmat. Hikmat kepada Tuhan. Next. Fokuslah mencari hikmat Allah, bukan hanya memakai hikmat manusia, pengetahuan saja, apalagi pengetahuannya sempit, minim ya, maka kita bisa tersesat. Ujungnya gimana? Hikmat Allah. Salomo aja hikmat Allah, ya. Tapi hati-hati ya, lewis dikai hikmat Allah dalam perjalananmu, dalam menghadapi hidup ini, jangan mengikuti Salomo. Salomo di tengah jalan, hikmat Allah disampingkan, dia pakai hikmat sendiri, pakai akalnya sendiri. Maka Allah meninggalkan Salomo, wis dibiarno wis. Kenapa? Ngawini perempuan segitu banyak, ya. Apa yang dilarang oleh Tuhan dilanggar, ya. Maka betul-betul hidupnya hancur. Nah, itu loh ya. Jadi hikmat ini kalau saudara mau lebih tahu lagi, jadi hikmat itu apa sih Pak? Ya. Hikmat itu bicara apa? Saudara saya bukakan ya. Ayo dilihat. Amsal 2 ayat 6. Minta tolong ditampilkan ya. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Ini kita banyak bicara Amsal. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oh, sing kayak hikmat Tuhan. Dari mulut Tuhan, dari perkataan Tuhan. Itu muncul pengetahuan dan kepandaian. Jadi Salomo itu jadi pandai karena dikasih hikmat. Hikmat itu lewat dari mana? Mulutnya Allah, perkataan Allah berarti firman ucapannya ya, menjadi dia pinter. Ya. Hikmat berasal dari Tuhan. Namun bukan berarti setelah kita berdoa mohon kita tidak perlu lakukan apa-apa. Enggak, selain meminta apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan hikmat itu. Saudara, Amsal 1 ayat 7 akan menjawab. Amsal 1 ayat 7. Nah, ini kan yang slide kedua tadi kita baca. Takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Permulaan, jadi awal daripada kau punya pengetahuan itu takut Tuhan, hormat Tuhan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10. Ya, jadi takut Tuhan itu awal pengetahuan. Nah sekarang Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat, awal daripada hikmat adalah takut Tuhan. Makanya syarat pemimpin tadi salah satunya takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan ini, mengenal yang maha kudus, mengenal Allahnya, mengenal Tuhan, mengenal Yesus berarti kalau hari ini ya, adalah pengertian, understanding. Kebetulan kita ini FA akan bahas
Yang ikuti FA ya, kita minggu ini sedang bahas kenal Yesus. Makanya saya kasih judul tahu dan kenal. Apa bedanya tahu dan kenal? Apa bedanya tahu Yesus dan kenal Yesus? Ternyata itu kunci kebenaran hidup orang percaya. Ini salah satunya ini. Jadi kalau kau kenal yang Maha Kudus, engkau punya pengertian, kau pinter. Engkau tidak ngawur juga, engkau nyoblos. Ada penyegaran dari Tuhan, tidak tahu cara Tuhan gimana. Ini hikmat kok. Ya. Kita tidak cukup cuma minta, tetapi harus hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi gini loh ya maksudnya tuh, hikmat itu tidak sekedar hari ini minta, hari ini dikasih, enggak. Hikmat itu kok ada proses. Prosesnya apa Pak? Hormatilah Tuhanmu. Artinya kau masuk di dalam kebenaran Tuhan. Hikmat dan takut akan Tuhan itu satu paket. Hikmat dan takut akan Tuhan satu paket, tidak bisa dipisah. Ya, jadi kalau kita hari ini butuh hikmat Tuhan, minta kepada Tuhan dan Tuhan akan kasih. Hari ini udah dikasih, takutlah akan Tuhan. Artinya apa? Mulai masuk kamu dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti engkau pinter. Makanya ya, maaf ya, anak-anak muda engkau yang rajin baca 1 bulan, tiap hari Amsal 1, Amsal 2, Amsal 3 sampai terakhir nanti balik lagi bulan kedua muter gitu ya. Anak itu lebih pintar daripada yang enggak. Aneh ya. Karena Amsal yang dibaca itu hidup. Bukan koran. Bukan majalah. Jadi yang rajin 1 hari 1 pasal, besok hari kedua pasal 2, pasal 3, terus gitu diulang. Pintar dia. Ya. Akan ada pengertian baru. Saya suka ini anaknya Pak Budi sama Bu Emma ini, yang namanya Cindy itu. Itu anak muda waktu itu masih SMA Pak ya, SMA ya. Tiap tahun minta Alkitab sama papa mamanya. Mungkin papa mamanya heran pertama, kok ben tahun jaluk itu, kok entek dah, dilek dah gitu. Kok mesti minta baru? Dikasih, ini tahun kedua entek, Pak beli lagi Pak baru kasih. Ternyata loh, kenapa minta baru? Kan bisa dipakai itu. Itu Cindy itu jawab, Alkitab yang mari dibaca itu dicoret-coret. Seret, kasih note, catatan seret. Oh Tuhan bicara ini, gini, meneguhkan ini, terus gitu ya. Maka dia butuh yang baru. Maksudnya gini loh, nah yang lama dibaca aku terganggu Pak. Berarti hikmat yang lama itu yang Tuhan kasih lagi. Padahal Tuhan bisa ngasih pengertian baru. Ayatnya sama tapi bisa pengertian baru. Hikmat baru lah gitu loh. Saya aja dulu enggak begitu. Ya. Ini luar biasa. Ya. Nah itulah yang saya sebut siapa yang dekat dengan kebenaran. Takut Tuhan. Dia punya kelebihan. Ada hikmat Allah di situ. Ya. Nah hari ini jangan patah arang. Jangan ngomong walah wis gak iso wis tuwek. Gak ngerti wis. Melo ae wis. Jangan minta hikmat Tuhan. Kasih. Nggak ada yang terlambat. Ya. Banyak orang Kristen tuh gini loh. Kalau disuruh apa, aku udah bisa loh Pak. Jangan. Firman katakan, hei kamu ini lebih dari pemenang. Nah itu enggak banyak yang memahami kalimat itu. Kata lebih itu loh. Kita ini lebih dari pemenang. Loh pengertiannya apa Pak? Pengertiannya gini ya. Kalau pemenang itu the champion itu atlet. Maka dia itu menang karena dia berjuang. Perjuangan yang tidak pernah patah terus sampai ternyata bertanding dia menang, dia juara, dia pemenang. Tapi kita lebih dari itu, gitu loh. Ini kan luar biasa. Kok bisa lebih dari itu? Pantas yang Paulus ngomong. Aku loh nginjil kemana-mana, dibully, diancam, ditekan. Di lautan aku dalam bahaya, di darat dalam bahaya. Tapi aku sanggup mengerjakan terus. Itu duduk karena aku gitu loh. Ini Paulus sadar. Karena roh Allah yang ada dalam aku. Itu yang membuat aku kuat. Oh ternyata lebih dari pemenang itu. Karena kita bukan pemenang biasa. Ada Roh Kudus.
ada Tuhan yang menyertai engkau selama hidup di bumi ini. Makanya saya ngomong sama teman saya, Pak, tolong Pak Yuman pulangnya kapan? Ini kalau di Surabaya ya, Bapak pulangnya kapan? Tuh koncoku Pak perlu didoano Pak, sakit ini sakit itu sakit itu. Aku gak iso, besok ini gini harus pulang setelah itu. Oh sayang ya Pak ya, loh ojo sayang. Ini tugas Tuhan kepada kamu, doano. Lo doakan koncomu kok. Apa jawabnya? Aku nih lho Pak, lek doa dewean iso aku Pak. Nek doa ada orang itu ndak iso aku coba. Dia membatasi dirinya. Kalau aku doa Pak ya di rumah orang, ndak iso aku Pak. Tapi lek doa dewean iso, iya kon cerewet nyocot soalnya itu. Dewean iso. Lah saiki doano koncone ndak iso aku Pak, saya bilang. Kau lebih dari pemenang. Kau ndak sendirian. Tuhan akan sanggupkan engkau mendoakan bisa. Praktekko. Tapi kalau kau hukum dirimu, gak iso Pak pokoknya Pak. Dan doa ada orang, saya sendirian iso. Ya sampai mati gak bisa. Saya bilang praktekko. Iki duduk Tuhan nyuruh aku untuk doakan koncomu. Enggak. Koncomu ini butuh kau mendoakan. Maksudnya itu loh. Jadi jangan ngomong gak isa. Semua isa. Ya, gak isa. Kalau ndak isa kan berarti di dalam ini ndak ada Roh Kudus, ndak ada Roh Kudus. Ya. Ini sahabatku sebentar lagi saya jadi hamba Tuhan ini. Ya. 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 Cuma sering kadang ngomong, belum. Ntar lagi jadi hamba Tuhan. Ya. Ojo macam-macam ya. Jadi saudara sekali lagi, itu hikmat dan takut Tuhan itu paket, tidak bisa dipisahkan. Paket ya. Bagi kita yang butuh itu satu, kau dikasih kesempatan minta minta. Jangan tidak minta. Caranya gimana? Minta. Aku gak ngerti politik Pak, ya apa kok keliru kabeh. Mintalah hikmat. Hikmat itu apa tadi? Takut Tuhan. Libatkan dirimu kepada firman. Nanti pintar di situ. Loh kok iso gitu? Gak ngerti aku gitu. Amsal dulu gitu. Orang itu bisa lebih dari yang lain. Ya. Satu minta. Dua ingat hikmat itu berasal dari Tuhan. Dia yang punya. Tuhan cuma ngomong punyailah sikap takut akan Tuhan. Gak ada lebih dari itu. Ya. Apa sih yang Tuhan sulit ngatur kita? Aturannya Tuhan tuh gampang, sederhana, simpel. Kita yang bikin ruwet. Kayak temanku tadi, dia yang bikin ruwet sendiri. Aku Pak, le doa dewek itu, doa iso Pak, doa iso. Tapi kalau ada orang doa greweli. Loh, bukan gitu. Kok gak biasa? Ayo, kau bagian firman orang lima gitu ya. Duduk bagi firman, iso. Tak kayak orang seket mulai bingung. Aduh orang yakin ya Pak. Apalagi Anda disuruh maju ke depan, dikayak mimbar. Bingung, kenapa? Tidak biasa. Tapi lek biasa Tuhan kasih kemampuan. Iso. Pasti. Tak bujuk. Sungguhan. Ya, naik balik slide saya. Jadi saudara, ayo tentukan pilihanmu dengan berdoa. Orang Kristen jalannya harus doa, tidak ada jalan lain. Doa minta hikmat Tuhan. Dan pagi ini sudah dikasih penegasan prinsipnya. Hikmat Tuhan itu akan muncul kalau engkau hormat Tuhan. Pasti muncul. Itu kok gampang banget, gampang memang. Cuman kita banyak gak mau. Ya itu tadi wis, gak usah wis aku memang gak ngerti politik-politikan wis melok-melok sing namanya wis, melok-melok wis. Enggak bisa begitu ya. Agar Tuhan memberi pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Kadang kita gak ngerti loh saudara ya, gak ngerti loh, sungguh. Suatu hari saya ini berdoa dulu, aku cari staf. Orang Kristen kalau nyari staf kan tenaganya ingin Kristen juga, betul lah?
Harapannya gitu. Like Kristen gue iso persekutuan enak. Gitu. Saya nyari staf di kantor saya di Surabaya. Yang dikirim Tuhan kok duduk Kristen. Perempuan tidak Kristen. Muslim. Saya madek, aduh kok Muslim ya apa ini? Terus saya ngomong, kamu kalau tak terima di sini, teman-teman ini Kristen kabeh loh. Saya ya Kristen, ini teman-teman itu Kristen kabeh. Kamu tidak risih dah, tidak apa-apa. Oh tidak apa-apa Pak, saya tidak melihat itu gitu. Anda tahu, tak terima. Rupanya di belakang ini saya ngerti. Apa yang saya minta sama Tuhan, nah iso Kristen ya Tuhannya. Tuhan dikei luwe apik. Ada maksud Tuhan. Maka saya pikir tak terima wis. Ngerti saya, ternyata di balik itu semua Tuhan minta ada satu kewajiban. Jadi Tuhan kasih mandat aku. Iki loh, jiwa baru. Loh ya apa? Dalam perjalanannya akhirnya gini, ada ini ngomong. Pak Yusman, aku ini punya pacar Pak. Tapi beda iman. Agamanya apa? Beda iman. Aku Muslim, pacarku ki Buddha. Nah terus kita mau menikah Pak, tapi eyelan. Pacarku ngomong, aku kawin, kamu kawin. Tapi jangan harap aku jadi Islam. Gak gelem. Saya jawab Pak, aku ya kawin, kamu enggak apa-apa. Tapi jangan harap aku jadi Buddha. Udah gak ketemu toh. Akhirnya terus siapa lagi ngomong. Wis ngene ae. Kata sing lagi, kita milih jalan tengah. Netral. Terus siapa? Aku ndak usah jadi Islam, kau ndak usah jadi Buddha. Awake dhewe nang gereja ae. Coba salah. Saya mikir Pak Isman. Ya wis setuju. Maka hari pertama saya nginjak gereja, dia datang ke Nginden, Petani Nginden. Sing gedunge gede Pak, baru tahu aku Pak. Aku tolak-tolek, kok ndak patung, ndak ada patung-patung, ndak ada Pak. Nyanyi kayak konser gitu. Aku melok nyanyi. Lagunya apa itu? Ubah hatiku dulu. Menjadi baru. Ya. Seputih salju. Aku nangis Pak tiba-tiba, ini yang perempuan. Nyanyi lagu itu aku ngetut Pak, kan ada teksnya. Aku nangis Pak. Aku ini seolah-olah baru hari ini. Nangis dari pujian sampai pendeta khotbah sampai pulang aku nangis Pak. Sampai pacarku, ojo nangis terus didelokno wong isin. Tapi saya tidak senahan Pak, nangis terus. Begitu dia cerita saya, dalam hati saya gini. Ini rupanya hikmat yang dikasih Tuhan. Aku kau menerima jiwa ini. Anda tahu selanjutnya, hari selanjutnya. Ini kan orang polos ini, anak muda polos. Hari selanjutnya tuh ngomong sama saya, Pak, saya mau ngasih cerita Pak. Boleh Pak ya pagi-pagi saya baru buka kantor, masuk. Semalam saya berdoa Pak, saya nangis sama Tuhan karena saya ini susah. Pasti ditolak aku kalau kawin sama mama papaku, bisa-bisa dipecat, bisa-bisa dihantemi Pak. Jadi aku takut, aku berdoa sama Tuhan, berdoa. Di tengah-tengah doa itu tanganku gini kesetrum Pak, setrum tangannya. Karena kesetrum tak tarik. Tak tarik saya ngomong, Tuhan ini apa ini? Kalau bukan dari Tuhan, aku enggak mau loh Tuhan. Tapi dari Tuhan aku mau. Aku doa lagi, setrum lagi, tarik lagi. Sampai yang ketiga aku bilang, Tuhan usirin, kalau ini bukan engkau usirin. Tapi kalau engkau Tuhan, aku mau. Aku doa Pak. Setrum, langsung cepat masuk ke lidah dia. Saya ngomong, telinga saya mendengar Pak, tapi aku gak ngerti. Saya tahu ilat saya ngomong, kupingku kerungu, tapi aku gak ngerti. Saat itu aku gak bisa mandek. Terus aku sambil nangis Pak. Selesai bahasa itu selesai. Pak Yusman tahu, tidak ada kebahagiaan terasa dalam hati saya seperti malam itu.
Selama saya hidup, coba bayang. Selama aku hidup, tidak ada Pak. Saya tuh punya hikmat gini loh, waduh, arek ini dipersiapkan Tuhan. Orang yang bisa berbahasa lidah, itu untuk membangun dirinya terutama. Menguatkan diri. Rupanya dia dipersiapkan menghadapi tantangan sebentar hari kepada keluarganya. Betul, diajar keluarganya. Pada waktu mau menghadap kawin suami istri ini datang. Artinya yang calon istri tidak enak. Wis yang kamu ojo melok nang omah yo. Wis kamu turun ndek depot ae minum-minum. Nanti lek mari tak samper. Lu kamu dewa enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Lalu saya naik becak Pak, sendirian. Tuh, menuju rumah di tengah jalan ketemu bapak saya Pak. Saya mah dok. Karena bapak saya ini keras, enggak banyak omong, keras. Dia pemimpin agama yang juga keras. Lalu becak saya digini. Aku retak. Aku minta tolong Roh Kudus tolong aku, tolong aku Roh Kudus. Aku turun. Kene nduk gitu. Pikiran saya, waduh digampar aku gitu. Apa yang terjadi Pak Isman? Enggak. Kene nduk. Dirangkul. Terus tanya dengan saya. Kau jadi Kristen iki sapa sing mempengaruhi? Sopo sing nuturi? Saya jawab Pak, gak ono Pak. Temenku yo ndak, pendeta yo ndak, semua ndak ono. Aku dewe ngurungokno lagu. Lewat pujian. Roh Kudus bekerja. Terus aku sedang gereja Pak. Ndak ono Pak jenenge patung itu nyembah berhala iku ndak ono Pak. Kedua Pak, sembayang iki bahasa sehari-hari ngene lho Pak. Sembayang nyampe Tuhan iki ngomong saben dina ngomong ini wis bahasa iki. Sedangkan Pak aku dek agamaku yang kemarin itu aku gak ngerti Pak. Coba jujur. Bapakku langsung dirangkul diomongi wis kon tak ikhlasno ya Nduk. Dadi Kristen yang tenanan. Ini ada pesan di belakangnya. Dadi Kristen yang tenanan. Ojo asal Kristen ya. Lek asal Kristen gak usah wis. Podo ae bencekno. Podo mlengere. Kristen yang sejati, pesan bapak. Saya kayak mulai nang omah. Waduh, saya berbunga-bunga. Bapakku mbelo aku. Saya ketemu masuk ruangan. Waduh Pak kaget Pak. Jejer gini. Yang di tengah itu ibuku. Raine kayak singa wis. Kuala. Om kabeh itu berdiri. Bapakku sih ngatur sepedai, aku masuk. Aku masuk mau cium tangan mama. Mama yang, gak usah. Sebab saya sudah dicoret dari keluarga. Mamaku ngamuk. Sapa sing ngajari kon? Aku kok percaya Yesus? Aku ya rada gemeter. Saya belum jawab, papa saya lari dari sana, belayu. Belayu, mbelo anaknya langsung. Hei, gini. Kabeh termasuk ngamai gak oleh hakimi anakku. Anakku teko gak untuk dihakimi. Dia mau pamit minta restu mau menikah. Semua gak berhak hakimi dia. Ngamuk bapakku. Takut semua sama bapakku. Ya wis, aku cium tangan pulang. Disitulah waktu mau menikah, bapaknya ngomong, sorry ya nak, aku gak iso teko. Bapak gak mungkin mlebu nang gereja. Gak iso. Iya Pak, iya. Jadi Pak gimana ya kita mau menikah ya. Akhirnya saya sama istri, kita biayai pernikahan, ngaturkan semua kendaraannya. Aku jadi wakil orang tua. Yang pihak laki juga enggak ada orang tua yang enggak mau. Tonggone situ gitu wakil. Di situ saya ngerti ya. Oh Tuhan kirim iki. Punya maksud baik menyelamatkan 2 jiwa. Ya. Nah ini loh
hikmat-hikmat gini loh. Kalau nggak ngerti kita. Ya. Oh ada hikmat Allah di situ. Ya. Amin. Ada amin. Di mana amin? Di situ. Ya. Ayo amin.